Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Regina Elsie Mayrella dan Okta Alivia. Pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar perilaku individual dalam setting psikologi industri dan organisasi. Materi yang pertama yaitu perilaku individual, di mana di sini terdapat definisi perilaku individual dalam industri dan organisasi ialah bahwa perilaku individual dalam setting psikologi industri dan organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi dan industrinya. Setiap individu dalam industri dan organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Pada poin B, yaitu terbentuknya perilaku, menurut Walgito dalam jurnal 2012 bahwa proses pembentuknya perilaku yaitu yang pertama, perilaku terbentuk dengan kebiasaan. Bahwa perilaku itu dapat terbentuk dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan, yang akhirnya akan terbentuklah suatu perilaku tersebut. Kemudian yang kedua, perilaku terbentuk dengan pengertian atau insight, di mana perilaku ini dapat terbentuk yaitu dengan belajar disertai adanya pengertian sesuai dengan teori belajar kognitif. Sedangkan yang ketiga adalah perilaku terbentuk dengan model. Misalnya, pemimpin sebagai panutan yang dipimpinnya, orang tua sebagai contoh anak-anaknya. Poin selanjutnya yaitu tentang proses mental, di mana di sini proses mental di dalam psikologi mencakup segala hal yang berkaitan dengan sebuah informasi dan juga stimuli yang bisa diterima oleh panca indera kita juga dengan pikiran. Di sini ada 5 proses mental, yaitu yang pertama ada thinking atau berpikir, di mana yang pertama ada menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek yang sejenis. Yang kedua ada membanding-bandingkan ciri tersebut untuk ditemukan ciri-ciri mana yang sama dan mana yang tidak sama, yang hakiki dan yang tidak hakiki. Yang ketiga yaitu mengabstraksikan. Kemudian yang kedua ada intelijensi atau kecerdasan. Kecerdasan sebagai kemampuan untuk memproses informasi sehingga masalah-masalah yang kita hadapi dapat dipecahkan atau problem solved, dan dengan demikian pengetahuan pun bertambah. Poin ketiga yaitu bahasa. Bahasa di sini meliputi suatu sistem simbol yang kita gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain, yang dimana ini termasuk pada proses mental. Kemudian yang keempat ada sensasi. Sensasi sendiri adalah tahap pertama stimuli yang ada di lingkungan sekitar mengenai indera kita. Sensasi terjadi ketika reseptor-reseptor tertentu dalam organ sensori menjadi aktif. Sedangkan yang terakhir ada persepsi. Proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai. Kita lanjutkan pada individual difference, yaitu materi yang terakhir. Definisi individual difference adalah perbedaan individu yang mana merupakan cara di mana orang serupa dan bagaimana mereka berbeda dalam berpikir, merasakan, dan tingkah laku yang menetap atau konsisten. Di sini terdapat juga jenis-jenis dari individual difference, yaitu perbedaan kognitif, yaitu kemampuan yang terkait dengan tingkat intelijensi dari hasil belajar individu. Yang kedua ada perbedaan kecakapan bahasa, bahwa setiap individu mengekspresikan pemikirannya dalam bentuk kata-kata dan frase yang bermakna dengan cara yang sangat berbeda, yang dipengaruhi oleh faktor kecerdasan, lingkungan, dan fisik. Kemudian poin ketiga yaitu perbedaan kecakapan motorik. Keterampilan motorik atau psikomotorik merupakan kemampuan untuk mengordinasikan kerja saraf motorik oleh saraf pusat untuk melakukan aktivitas. Kemudian poin terakhir ada perbedaan latar belakang. Dalam lingkup yang luas, perbedaan latar belakang dan pengalaman dapat memfasilitasi atau menghambat seseorang. Di akhir berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Thank you, terima kasih dan matur nuwun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.